wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofir Rumatullah, NIM 220684, Prodi Ilmu Hukum kelas RA2, mata kuliah Hukum Perikatan yang diampu oleh Bu dosen Dika Ratu Marfuatun SHMH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang judul yaitu perikatan dalam hukum kontrak. Nah, apa sih perikatan dalam hukum kontrak? Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua pihak berdasarkan nama pihak yang satu berpihak menuntut sesuatu hal di pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Satu pihak menuntut di sini dinamakan kreditur dan pihak yang harus memenuhi tuntutan adalah debitur. Perancangan kontrak bisnis menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari perikatan atau pengertian perjanjian ke konsep hukum kontrak. Nah, dalam komunitas keseharian lazim ketika mendengar istilah kontrak dan perjanjian atau persetujuan untuk menunjuk maksud yang sama. Namun, apakah keduanya memang memiliki konsep yang serupa? Nah, sehingga secara konseptual, kontrak dan perjanjian atau persetujuan tidak memiliki perbedaan pemaknaan. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di pembahasan sebelumnya telah sedikit diuraikan perihal kontrak atau perjanjian. Nah, dari peristiwa hukum beberapa kontrak atau perjanjian istilah yang kemudian menimbulkan adanya perubahan hukum suatu yang dituntut dinamakan prestasi sebagai diatur dalam pasal 123 KUH Perdata berupa yang pertama yaitu menyerahkan suatu, memberi sesuatu. Yang kedua melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Yang ketiga tidak melakukan sesuatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang persamaan hukum kontrak dan hukum perjanjian. Apa sih itu persamaan hukum kontrak dan hukum perjanjian? Jadi persamaan dari perikatan dan perjanjian atau persetujuan kontrak adalah bahwa karena telah saling mengikatkan diri, salah satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain. Nah, jadi dan harus kita ketahui tuntutan itu wajib dipenuhi pihak yang lain sebagaimana telah dipastikan bersama hukum kontrak. Nah, dan hukum perjanjian sering digunakan secara bergantian, tetapi mereka memiliki perbedaan yang penting, yaitu sementara itu hukum perjanjian adalah kerangka hukum yang lebih umum, jadi yang mencakup gitu semua jenis perjanjian. Nah, termasuk yang mungkin tidak memenuhi semua persyaratan dan diperlukan untuk dianggap sebagai kontrak yang sah gitu. Baik, segitu saja. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit materi-materi yang tadi saya paparkan, yaitu perjanjian, persetujuan dan kontrak pada esensinya memiliki makna yang sama gitu, yaitu peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan gitu dari untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu gitu. Nah, yang melahirkan adanya hukum perikatan gitu, lebih luas cakupannya gitu. Nah, perjanjian atau persetujuan kontrak karena perikatan terlahir tak hanya lahir dari perjanjian gitu, atau persetujuan kontrak melahirkan adanya sebuah perikatan. Adapun macam-macam perikatan, yaitu perikatan bersyarat, perikatan berdasarkan ketetapan waktu, perikatan alternatif, perikatan tanggung rentang, perikatan dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi. Baik, segitu saja materi dari saya. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.